ini adalah batang paling vigor yang saat ini ada di Jupiter Para-Parasa ya. Tergantung di mana mata bat besar yang kita temukan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di El Harista. Aku planning hari ini itu buat video untuk membuahkan anggur secara terus-menerus, tapi pinginnya agak lebih fokus dikit gitu ya. Biasanya kalau buat video itu kesana kemari, ini pinginnya belajar agak fokus dikit. Dan sekalian buat teman-teman yang belum begitu ngerti apa yang aku omongin kemarin-kemarin tentang membuahkan anggur secara terus-menerus, simak di videoku yang ini ya. Mudahan lebih bisa menjelaskan dengan lebih gampang gitu ya. Sekalian untuk menjawab pertanyaan dari sahabat online semua yang bertanya ke videoku yang kemarin dan aku belum sempat bales karena memang lagi ada kegiatan ya teman-teman. Yang pertama itu dari Kak Erik T ya. Kak, kalau pembuahan bertingkat setelah usia berapa dari pangkas baru kita pangkas lagi, dan pangkasnya di berapa daun? Nah, satu lagi dari Pak Usup-Usup. Berapa hitungan mata tunas membuahkan anggur di atas buahnya, Bun? Nah, teman-teman langsung aja karena kemarin itu aku lagi ada kegiatan temenin anak-anak main di pantai nyari rumput laut. Jadi agak lama, mohon maaf ya, terutama buat Kak Erik, mohon maaf. Sekali ini lama banget aku balasnya. Terus sekarang mudahan nanti kita langsung to the point aja ya. Yuk, check it out. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Erik, setelah usia berapa dari pangkas baru kita pangkas lagi dan pangkasnya di berapa daun, lebih aman Kakak Erik ndak usah perhatiin berapa usia setelah pangkas ya, dan ndak usah begitu fokus di berapa daunnya. Kak Erik fokus saja di ukuran batang tanaman anggur yang Kak Erik punya. Misal kayak gini nih, setelah buah kita kan pelihara nih 10 daun ya kan, pelihara 10 daun. Kalau batang itu kan dalam satu pohon ada yang vigor ada yang enggak ya. Kalau nanti kita lihat usia Kak Erik, pohon yang vigor setelah buah itu pasti pertumbuhannya akan sangat subur, tapi yang enggak vigor ya pasti lebih kecil kan. Pada usia yang sama kondisi pohon itu akan, kondisi batang itu akan berbeda. Jadi nggak bisa kita buat, lebih aman loh ya menurut saya, saran saya loh ya, nggak usah ngikuti berapa usia setelah buah terakhir, tapi lihat saja kondisi batang setelah buah itu. Jadi nanti kali kondisi batangnya itu sudah cukup, Kak Erik pasti tahu kan seberapa ya, anggaplah lumayan besar seperti sedotan, seperti pensil kayak gitu kan. Kalau sudah cukup, cari saja di mata bat yang paling besar dalam 10 daun setelah buah itu tadi ya. Cari mata bat yang paling besar yang kayak gini, biar nanti membawa buahnya lebih banyak, kemungkinannya itu lebih besar kemungkinan membawa buahnya gitu maksudnya. Jadi cari aja di, entah itu terserah, kalau misal ketemu di angka di daun yang ke-6 atau daun yang ke-7 atau yang ke-8 atau yang ke-9, cari saja di mana itu yang menurut Kak Erik yang paling besar di antara mata batnya, nanti dipotes saja. Nah kayak gitu ya. Misal kayak ini, bunga ini juga, setelah bunga ini ya, anggaplah ini kita dari awal nih, setelah bunga ini masih berupa bunga, kita pelihara 10 daun ya kan, 10 daun ke bawah kita pelihara. Nah setelah 10 daun itu kita batasi ya kan, nanti tunggu dia sampai berinya itu cukup. Nah misalnya segini nih Kak Erik nih, buah berinya sudah segitu ya, dari ukuran berbentuk bunga tadi sampai beri yang segitu tadi, pasti batang yang 10 daun yang sudah kita batasi tadi kan membesar Kak Erik. Nah setelah batang itu membesar, dilihat lagi batangnya kira-kira cukup enggak ya ini untuk kita buahan. Seukuran sedotan misal, yang paling gampang dianuin ya, dibuat pakai ngukur ya, paling kecil seukuran sedotan. Terus habis itu kita masukkan pupuk, jadi dia hampir mirip dengan pembuahan berkelanjutan, hanya saja bedanya kalau pembuahan berkelanjutan kemarin kan saya di batang yang berbeda ya. Kalau ini kan pembuahan terus menerus, dari satu batang itu diterusin buah lagi buah lagi buah lagi. Nah kayak gitu. Pemupukannya juga hampir sama kayak yang kemarin ya.
Cuman ya itu di batang daun yang keberapa, nggak usah patokan daun ya. Jadi intinya pakai patokan mata bat yang paling besar, dicari aja Kak Erik, cari yang paling besar, nanti di situ dipotes. Nah, kurang lebih kayak gitu ya Kak ya. Jadi mudahan Kakak paham ya. Apalagi ini kira-kira untuk pupuknya, cara pupuknya bisa lihat di cara membuahkan anggur berkelanjutan. Jadi seperti itu, nanti dilihat lagi videonya. Untuk motesnya di mana sudah saya bilang barusan ya. Semoga Pak Usup juga paham ya Pak Usup. Jadi tempat potesnya tuh beda-beda ya Kak, tergantung di mana mata bat besar yang kita temukan. Kalau yang tadi itu kan di mata bat yang ketujuh. Lah kalau yang ini saya punya contoh lagi nih teman-teman. Kenapa kok harus melihat di ukuran batang dan melihat di mana bat yang paling besar, bukan melihat di daun yang keberapa, biar lebih lebih banyak kemungkinan berbuahnya. Nah ini ya, ini buah ini kan ada 2 dompol nih ceritanya. Yang barusan itu tadi kan batang tersiernya ya, dimulai dari situ tadi itu ya. Ini sudah mulai berubah warna. Saat dia belum berubah warna, jadi saat kondisi buah itu masih ukurannya segini nih, berinya segini, saya sudah mulai masukkan pupuk pembuahan lagi nih ceritanya. Oke, sudah. Habis itu setelah saya masukkan pupuk pembuahan seukuran beri ini, nah ini kan cabang lanjutannya kan membesar nih teman-teman. Cabang lanjutannya membesar. Ini juga saya sisakan di 10 daun, biasanya rata-rata gitu, saya ndak ngitung lagi. Lalu saya potes nih teman-teman. Ketemulah mata batnya yang besar nih di daun yang ke-6. Nah, udah saya potes di sini, lalu ada bunganya yang berupa ini. Nah, sudah gitu, setelah buah yang 2 dompol yang barusan itu, ini daun lanjutannya teman-teman. Habis ini lanjutannya ini ke depannya ini ada 10 daun lagi saya pelihara nih. Nah, ini tambah kecil kan teman-teman. Memang kalau pembuahan bertingkat itu tambah ke ujung tuh tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Jadi enggak bisa kita terus-terusan. Paling kita tiga kali pembuahan atau 4 kali pembuahan itu wis rotok mentok maksa nih ceritanya tuh, tambah kecil, nanti kan panjang sekali tangkainya, kan enggak mungkin kan biarin kayak gitu kan teman-teman. Jadi kalau sudah sekitar 2 kali 3 kali ya sudah berhenti, jangan diterusin pembuahan bertingkat terus-terusan, nanti pohonnya jadinya kayak gini, kurus kayak gini jadinya teman-teman. Sementara yang ini beda cerita. Kalau ini lihat batangnya vigor banget kan, ini adalah batang paling vigor yang saat ini ada di Jupiter para saya, dan buahnya ada 2 dompol itu. Yang ini aja sudah agak berapa 2 dompolnya agak, yang itu besar ya, yang satu kecil ya. Ini vigor sekali. Lalu setelah ini biar ceritanya biar enggak nutrisinya biar enggak dimakan sama dia semua nih ceritanya. Nah, saya potes lah teman-teman biar nutrisinya enggak ke dia semua nih, secara dia ini yang paling subur ya kan. Jadinya saya potes di 4 daun, padahal niatnya pengen membatasi, tapi ternyata dia pecah tunas, pecah 2. Jadi daun yang keempat dan ketiga itu pecah di sini ya. Ini pecah, ini akhirnya dia bawa buah lagi. Yang ini juga bawa 2 dompol, dan dompolannya juga besar ya karena batangnya besar. Kalau batangnya yang tadi kan agak kecil, jadi buahnya yang kecil. Nahnya ini teman-teman, yang tadi 7, habis 7 6, habis 6 4. Tuh kan beda-beda kan, jadi nggak bisa ngikuti daun teman-teman. Cari aja di bat yang paling besar gitu. Kadang ya kayak gini jadinya pengennya dibatasin, bawa buah aja bawaannya ya kan gitu. Tapi kalau disengaja ya lebih bagus, bisa kita cari mana yang paling besar nih mata batnya, mana-mana ada teman-teman, nggak usah ragu. Dan nanti kalau misal ternyata kok nggak keluar bunganya Kak, waduh gampang potong mundur ya kan, selama masih kena imbas-imbasnya dari pupuk yang teman-teman berikan ya, insya Allah masih bisa berbuah, insya Allah teman-teman. Ya Allah, siapa yang bisa ngasih bunga sih, Gusti Allah pangeran kula. Jadi ya pasrahlah, wala quwata illa, sambil berusaha gitu ya.
Nah, ini contoh yang terakhir lagi. Ini si bocil, krucil, muricil. Ini kemarin dompolannya agak banyak. Wis tak brindili satu-satu teman-teman. Belum matang hasilnya tapi endek banget ya, lucu. Sambil aku siram-siram, tak protol, tak protol. Lama-lama tinggal berapa biji. Ini juga gitu. Nih lihat, aku potesnya di berapa daun ini, ayo. Ini cuma 4 daun tuh, 1 2 3 4 nih teman-teman bisa lihat, cuma 4 ruas daun dari buah yang bocil tadi. Dan dia pecah kan, dia pecah dari yang daun yang keempat dan daun yang ketiga. Terus daun yang keempat ini buahnya ini jadinya. Dan setelahnya juga aku sudah pelihara lagi tunasnya. Ini yang ke depan ini tuh masih segini. Lalu aku putus tapi nggak sampai 10 yang ini kemarin karena ceritane ki rowe-rowe nang jalan, ceritane tak prukesi ngono, nggak mikir pokoknya angger protol ngono tok teman-teman, asal pendek aja kemarin. Ternyata ini setelah dihitung cuman kuputuskan di 7 daun sampai sini. Lah kalau sudah kayak gini ya sudah, tinggal tunggu aja nih batangnya agak gedean lagi dikit. Terus tunas airnya gimana kak? Tunas airnya itu sisain aja 1 daun teman-teman, kalau teman-teman bingung biar dia cepat gede ya, biar nanti ndak tunas airnya yang tambah cetar membahana tumbuh ke sana kemari, ya udah disisain aja 1 daun sambil nunggu nih batang nih gede dikit lagi, sambil nunggu buahnya itu agak gede dikit lagi, terus masukinlah pupuk pembuahan kayak tadi. Kalau sebenarnya kalau NPK grower tuh mulai dari rencana membuahkan terus teman-teman kasih itu bisa, tapi kalau teman-teman mau agak hemat bisa kayak aku kemarin, sudah jadi berry nih kasih NPK aja dah gitu, ada kalsium ya udah kasih, nggak ada ya sudahlah. Pokoknya lihat daunnya, batangnya udah agak besar ya, mulai menuju besar kayak gini ukurannya, masukin pupuk lagi, nanti batangnya sudah tambah besar, sudah kena pupuk, buahnya juga yang bawah tadi itu sudah agak besar, potes lagi, cari aja di martabak yang paling besar gitu aja teman-teman. Buktinya ini kan ada yang 4, ada yang 6, ada yang 7, yang dulu-dulu itu 7, 8. Pernah juga aku nyoba di 2 mata tunas, ada yang di 3 mata tunas, ada yang 5, wis terserah pohon nih, asal potes insya Allah bawa bunga gitu ya teman-teman. Kalau enggak bawa bunga ya enggak usah sedih lah, nanti dibuahin lagi, ini lagi dipotes mundur lagi gitu ya. Semoga yang barusan ini bisa menjawab apa namanya yang Kak Erik perlukan ya Kak Erik ya. Kalau aku tahu aku tuh pinginnya fokus tapi ya tetap aja kesana kemari ngobrolnya teman-teman, ya Allah wis modelku kayak gini ya mau gimana lagi ya. Wes gitu ya teman-teman ya, aku nih saya belum paham aku ya, nanti anu lagi ya, di ini lagi ya, nanti dah gimana dah. Ya sudah wis gitu aja dulu ya teman-teman. Kak Elik aku mohon maaf ya, sekali lagi minta maaf kalau sekiranya masih bulat ya Kak Elik ya. Aduh, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.